Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbi zidni ilma. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kembali kita dapat bermuajaah, dapat hadir di majelis Rabu malam Kamis yang beberapa waktu lalu kita tawakufkan karena berkenaan dengan ibadah Ramadan sampai dengan Syawal. Alhamdulillah, saya diberitahu oleh pengurus bahwa malam hari ini majelisnya kembali dibuka, insyaallah. Tapi suasananya masih suasana Idul Fitri. Mungkin sebentar lagi kue-kuenya juga dikeluarin barangkali. Udah habis ya. Minuman jahe lagi dibikin, tenang aja. Keluar beneran. Biasanya di bulan Syawal kita sering mendengar istilah halal bihalal. Maka anggaplah malam hari ini kita sedang berhalal bihalal. Meskipun beberapa waktu lalu saya berterima kasih jamaah beberapa termasuk ketua masjid kita yang mulia beliau ikut hadir, alhamdulillah. Tapi juga mungkin banyak dari jamaah yang tidak berkesempatan hadir, maka malam hari ini kita anggap sebagai malam halal bihalal. Tentu kita sering mendengar istilah ini, tapi masalah ini atau istilah ini adalah istilah yang diperdebatkan. Halal bihalal itu adalah istilah yang berbahasa Arab tapi tidak ditemukan dalam bahasa Arab. Saya 13 tahun di Mesir, di Sudan, nggak pernah halal bihalal karena memang tidak ada halal bihalal. Istilah halal bihalal ini adalah Indonesia banget. Ini adalah produk kearifan lokal. Jadi adalah produk ulama kita yang saat itu ceritanya ketika masa kemerdekaan, setelah Indonesia berhasil mengusir Belanda pergi datang Jepang pun pergi, akhirnya kita merdeka. Ketika ada musuh, kita bisa bersatu. Ketika ada musuh bersama, kita bisa akur. Tapi ketika musuh pergi, kita cakar-cakaran.
kita jadi berantem sendiri. Dan itu yang terjadi pasca kemerdekaan. Para elit politik, para orang-orang yang memiliki tempat di hati rakyat, mereka saling bersinggungan. Mereka berselisih pendapat sehingga menjadi masalah yang mengancam persatuan dan kesatuan. Maka Presiden Soekarno kemudian mengajak para ulama untuk mencari formula bagaimana supaya semua elemen bangsa ini bisa disatukan. Bagaimana supaya kita bisa akur kembali seperti halnya ketika kita akur saat menghadapi penjajah. Maka para ulama pun berdiskusi hingga salah seorang alim dari ulama yang dikenal dengan pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Allah yarham Kiai Haji Wahab Hasbullah. Beliau mengusulkan satu istilah yang kemudian disebut dengan halal bihalal, untuk mengumpulkan semua elemen bangsa dalam satu momentum guna merekatkan kembali yang tercerai. Karenanya halal bihalal itu kalau dicari dalam kamus bahasa Indonesia itu maknanya banyak. Di antaranya maknanya adalah menyambung yang putus, mencairkan yang beku, merajut yang tercerai, dan termasuk doa Nabi Musa alaihissalam yang berbunyi Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ada kata wahlul, artinya melepaskan yang terikat. Jadi makna dari halal bihalal itu dalam kamus besar bahasa Indonesia melepaskan yang terikat, mengurai yang kusut, menyambung yang putus, dan mencairkan yang beku, termasuk mencairkan THR, termasuk itu. Jadi Nabi Musa alaihissalam pernah berdoa, dan doanya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran dengan menggunakan kata wahlul 'uqdah. Karena Nabi Musa itu memang sedikit bahasa kita itu cadel gitulah ya, tidak fasih ketika berbicara, sehingga khawatir perkataannya tidak bisa dipahami oleh mitra bicara. Takut kalau omongannya nggak bisa dimengerti oleh lawan bicaranya, sementara yang disampaikannya adalah dakwah. Hal itu disebabkan karena Musa kecil, waktu alaihissalam dibuang oleh ibundanya
Sungai Nil dalam satu peti, kemudian diketemukan oleh keluarga kerajaan. Dalam hal ini adalah Asia binti Muzahim, permaisuri dari Firaun yang tidak diberikan keturunan oleh